Teman-teman sekalian, di perpustakaan saya, di mana juga ada tempat saya bisa berolahraga ringan ya, sembari menyimak podcast-podcast yang bagus dari YouTube misalnya ya. Saya tempatkan kaligrafi ini dari papirus yang selalu mengingatkan saya untuk bersabar. Karena saya semakin meyakini bahwa sabar itu adalah satu jalan terbaik untuk membangun ketekunan dan keberuntungan ya. Demikian juga dengan investasi ya, kita selain juga kita coba memahami dinamika apa yang terjadi. Banyak mengeluh mengapa kok bursa kita kurang moncer ya dibandingkan dengan tahun lalu ya. Semalam saya sudah jelaskan juga ya dalam acara market update ya, bahwa yang terjadi adalah regional class, regional rotation, regional asset class and regional rotation ya, sorry. Jadi kalau regional rotation tahun lalu Indonesia itu paling moncer ya, dengan peningkatan harga komoditi terutama batu bara, mengantisipasi bahwa di Eropa itu akan musim dingin, mereka juga membayar energi lebih mahal, kemungkinan ada resesi ya. Ternyata musim dingin tidak separah yang diduga ya. Jadi asing balik ke sana, membeli yang undervalued, yang overvalued mungkin yang di Indonesia yang sudah price in so much good news ya, mereka ambil untung gitu ya. Namun asing masuk di SBN teman-teman, karena selama 3 tahun terakhir asing banyak keluar dan kelihatannya the Fed itu tidak akan seagresif tahun lalu ya. Jadi memahami aset class and regional rotation ini sangat penting ya. Ini juga melandasi bahwa investasi tidak cuma hanya di saham ya, bisa juga di obligasi misalnya, dan kita juga perlu pertimbangkan untuk investasi di luar negeri, bahkan olahraga sendiri teman-teman, investasi, demikian juga liburan. Nah, apa yang perlu dilakukan adalah menurut saya tetap optimis ya. Semalam juga dengan indikator M1 growth kita yang masih tertinggi lah boleh dibilang dibanding regional, daya beli masih ada pembukaan ya. Pertimbangkan lihat consumer sector misalnya, ke depan juga akan ada misalnya Ramadan, hari raya ya, itu biasanya ada festivity di situ. Dan untuk perusahaan seperti batubara, coba lihat saja dia punya cashnya berapa, kemungkinan itu bisa dibagikan, berarti kita bisa milih saham-saham yang berorientasi dividen ya. Jadi ini pun mengingatkan kepada kita ya, total return di saham itu tidak hanya dari capital gain, kenaikan harga yang itu pun tergantung dari liquidity ya, asing sekarang masih keluar ya, namun juga bisa dari dividen ya. Demikian, semoga bermanfaat ya. Jaga diri, tetap sabar ya. Terima kasih.